Halo semuanya, selamat datang kembali teman-teman di channel Arya Saramiyarno. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk memasang ataupun membuat tutorial ya, bagaimana cara memasang seat belt otomatis. Apakah sama dengan orinya yang manual? Masih bisa dikatakan yang manual itu bikin nggak rapi begitu. Apakah sama cara memasangnya? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai akhir dan selamat menonton, semoga tetap bermanfaat. Oke, di depan kita ini ada satu buah seatbelt otomatis, bentukannya seperti ini. Jadi ini ada yang warna merah dan ini gulungannya begitu. Di dalam warna merah ini ada pernya, dan bagi teman-teman yang belum tahu, saran saya jangan dibuka ya, karena nanti bisa rusak nih seatbeltnya. Ini seatbelt universal teman-teman yang saya gunakan. Bahannya sendiri tentu berbeda dengan bawaan mobil yang sudah ada seatbelt otomatisnya seperti Avanza, Xenia dan lain sebagainya. Ini universal, harganya kalau tidak salah itu sepasang dulu ya 150 barangkali kalau tidak salah, karena udah lama saya memasangnya ataupun membelinya. Modelnya seperti ini. Yang manual saya masih punya tapi saya simpan nggak di sini, yang sekali. Yang sudah terpasang seperti itu. Untuk bahannya ataupun materialnya sendiri juga berbeda, masih bagusan yang original begitu. Ini ya terkesan barangnya nggak begitu bagus begitu, tapi masih aman teman-teman, walaupun barangnya tentu kualitasnya berbeda ya dengan yang original, tapi ini sudah dipastikan aman juga. Dan ini kondisi yang sudah terpasang seperti ini kondisinya. Bagaimana cara kita memasang seatbelt otomatis? Kalau misal manual kan di sini ya, di sini dan juga di bawah aja. Nah, tapi kalau misal yang otomatis itu ada tiga, di sini bautnya, di sini, terus di atas, dan juga masuk ke bagian dalam ini. Untuk melepas ini, kita cukup dicongkel aja ini. Bisa dikatakan ini kayak semacam skrep, tapi ini terbuat dari bahan plastik teman-teman. Ini kita bisa congkel dengan menggunakan obeng min seperti ini. Nah, ini barangnya yang sudah saya lepas itu ya, di sebelah kiri ini kita sudah lepas. Bagaimana cara memasangnya? Kita tinggal masukkan aja ke sini. Sebenarnya ini udah ada dudukannya. Nah, untuk seat belt ini sudah ada dudukannya ini untuk bautnya, tapi ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Entah itu karena memang seatbelt yang saya gunakan ini dia universal, tapi saya kurang begitu tahu ya yang ori seperti apa. Ini sampai saya saya lubangin lagi nih, saya bor, saya gerinda seperti ini kondisinya. Ini agar masuk ke bagian lubang sini teman-teman. Jadi ini saya gerinda ini dulu ada bagian masuk seperti itu, ataupun menonjol ya, bukan masuk ya. Jadi ada besinya ini menonjol naik ke atas begitu, lalu kita ratakan agar si lubangnya ini masuk ke bagian sini. Nah, barangkali ini karena modelnya yang universal seperti ini, jadi agak sedikit berbeda ya. Ya, insya Allah masih aman ya, walaupun ini kondisinya seperti ini. Oke. Kalau misal sudah digerinda, tinggal kita masukin aja teman-teman. Masukinnya seperti ini. Nah, dibalik ya, yang bagian jendolanya ini di bagian dalam. Nah, seperti itu. Lalu kita masukin bautnya. Nah, teman-teman, ini sudah saya masukkan seperti ini kondisinya. Kita tinggal ini bautnya ini bawaan ya, jadi kita tinggal pasang aja seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita tinggal putar aja, kita tinggal kencengin aja. Untuk kuncinya sendiri ini menggunakan kunci ukuran 19 ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini alat yang kita gunakan itu ini kunci pas ukuran 19. Ini 19 ya. Terus ukuran 17. Nih, ukuran 17 teman-teman. Terus kita menggunakan ini obeng untuk nyongkel-nyongkel tadi. Udah, itu aja alatnya yang kita gunakan. Untuk yang 19 itu di bagian bawah, atas ini 17 ya. Terus bawahnya lagi itu 17. Jadi ada 3 buah baut yang akan kita pasang. Caranya gampang banget tentunya. Yang jelas
Yang agak sedikit menyesuaikan itu bagian bawahnya aja tuh teman-teman, lainnya tinggal pasang-pasang aja. Oke, kita lanjut, kita coba kencengin ya yang ini ya. Ini kunci ukuran 19 kipas. Oke, udah kenceng ini, kita coba lebih kencengin lagi. Oke teman-teman, jadi ini kita tinggal tutup aja, penutupnya seperti ini ya. Ini udah, sebenarnya kita bersihin sih seharusnya, udah banyak karatnya ya, mobil tua. Ini kita tinggal pasang. Ini ada penguncinya ini, seperti yang saya katakan tadi, ini juga minta ganti sebenarnya, tapi saya masih gunakan. Ini tinggal kita tempelkan seperti ini. Barangkali kamera agak sedikit mendekat ya. Nah, kita paskan di bagian lubang-lubangnya ini, tapi ini sebenarnya baiknya ini kita copot terlebih dahulu nih. Nih, kita copot seperti ini terlebih dahulu. Lalu ini rumahnya kita masukkan ke bagian lubang ya. Bentar teman-teman, jadi sistemnya nanti ini akan melebar begitu. Ini kita lepas-lepas terlebih dahulu aja. Nih, ini bisa dicopot. Cara menguncinya ini, karena ini udah rusak ya, kita ganti. Nah, ini sudah masuk teman-teman, perhatikan. Lalu kita masukkan nih. Nah, udah gitu. Ini tinggal yang satunya di sebelah kanan kita pasang juga. Nah, ini sekarang sudah tertutup teman-teman, tapi yang bawah nggak ada, ini udah hilang, nggak saya beliin. Nah, ini seperti ini, nggak bisa main ya. Ini tinggal kita pasang di bagian atasnya nih. Atasnya ini udah ada bautnya ya. Ini kita tinggal masukin aja, lalu kita kencengin. Ini untuk kuncinya sendiri ukuran 17. Ini kunci yang kita gunakan ukuran 17. Nah, ini 17 ya. Kita kencengin. Ini udah terpasang ya, jadi ini nggak kenceng-kenceng banget, karena agar ini bisa goyang nih. Nanti nggak bisa goyang, malah nggak enak dipakainya. Terus sekarang kita tutup nih, ada penutupnya seperti ini teman-teman. Oke, sip. Nah teman-teman, selanjutnya kita pasang nih bagian yang bawah ya. Nih skrup bautnya, ini ada tulisannya LH, dan ini juga lubangnya ini. Kita tinggal masukin aja, kita kunci. Untuk ukurannya bautnya ini juga ukuran 17, kunci pasnya. Nah, ini kunci yang kita gunakan ukuran 17. Kita kencengin dulu teman-teman. Oke, ini kita tinggal kencengin aja. Oke, udah teman-teman. Dan yang terakhir ini ada penutupnya ya. Sip, udah selesai. Sudah terpasang dengan sempurna. Nah, salah satu kelebihan kalau misal kita menggunakan seatbelt otomatis, kita bisa lihat di sini, ini jok bagian depannya itu dia rapi teman-teman. Kalau misal kita menggunakan masih yang manual ya, itu biasanya tuh nggak rapi nih di sini. Dan kalau misal kita beli itu biasanya ya, untuk seatbeltnya ini juga satu set, ini sudah dengan penguncinya seperti ini. Jadi saya juga masih punya sih yang orinya di rumah, saya masih simpen. Yang manual juga masih saya simpen. Oke, salah satu kelebihan dari seatbelt otomatis yaitu rapi. Dan juga kalau misal teman-teman pengen menggunakan seatbelt yang otomatis, saran saya nyari yang copotan ya, itu kualitasnya lebih bagus. Ini universal, harganya juga kurang begitu, ataupun bisa dikatakan ya lumayan ya, 150-an.
seperti ini, tapi insya Allah aman lah ya teman-teman, untuk antisipasi safety belt ataupun keamanan. Oke, ini kalau misal kita gunain sepertinya sama aja seat belt itu. Ini saya universal. Kemarin ada yang nanya kalau misal gunain merek lain, sepertinya sama juga ya. Untuk merek-merek EPV, Xenia, Avanza itu sepertinya juga bisa kita pasang di Espas, asal bentukannya sama. Begitu teman-teman. Yang pokoknya kalau sama, yang kalau misal seat beltnya yang akan kita gunakan itu sama dengan universal bentuknya, pasti bisa kita gunakan. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardian Saramierno bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.